Untung kita masih negara kita negara demokrasi kan, benar ya? Demokrasi agak demokrasi ya, agak ya, lumayan lah demokrasi kita kan. Kalau nggak ada demokrasi, gue nggak jadi presiden loh, saudara. Iya kan, benar nggak? Jadi jangan ini loh, ada kelompok-kelompok yang selalu mengeluh. Indonesia beginilah, ya, Prabowo otoriter lah, benar nggak? Tapi kalau ditanya rakyat, jangan-jangan perlu juga sedikit-sedikit otoriter. Tapi kalau yang dapat sentuhan bansos, saya selalu katakan begini, yang namanya anggaran 492 triliun, monyet aja dibekalin, itu jadi presiden. Apalagi manusia begitu. Jadi... Kalau tak ada demokrasi, gue enggak jadi presiden. Itu pernyataan atau kata-kata Prabowo, ya. Percaya apa enggak, tetapi Prabowo mengatakan itu, dan ini dikutip oleh Tempo, ya, dalam postingan di X-nya. Jadi kalau tidak ada demokrasi, Prabowo itu tidak jadi presiden. Karena ada demokrasi, kata Prabowo, dia jadi presiden. Kalau menurut saya sih, demokrasi itu dipilih oleh rakyat, ya. Barulah demokrasi di Indonesia ini yang mengubah aturan semuanya itu, ya. Demokrasi didefinisikan oleh, ya, seorang calon presiden dipilih oleh presiden yang sudah ada, dan presiden yang ada menggelontorkan anggaran bansos 490 triliun, hampir 500 triliun, barulah setelah itu rakyat mau memilihnya. Itu mengapa ada pernyataan dari Romi itu mantan ketua Partai Persatuan Pembangunan, pernah juga digrubyuk sama KPK, dan dia mengatakan monyet aja, monyet, kera itu pemirsa, dibekali 492 triliun anggaran bansos, itu bisa jadi presiden. Tuh. Jadi kalau ada orang GR dipilih oleh demokrasi, oleh rakyat, itu perlu bertanya. Sekarang kalau misalnya ya, sebuah aturan main ditegakkan, betul-betul ditegakkan, ya, 2 tahun tidak perlu ada bansos sama sekali. Tapi ya nggak mungkin kan? Siapa kira-kira yang akan terpilih? Ya kalau zaman di mana kita mungkin ekonominya sudah makmur dan lain sebagainya, pastilah orang itu akan memilih orang yang punya integritas, bukan karena dukungan rezim yang ada. Ya kalau diingat-ingat sih ya, kenapa semula Jokowi yang memilih Ganjar Pranowo itu tiba-tiba kemudian balik arah memilih Prabowo, ya, itu kan sebetulnya ada sebabnya juga, karena ada jarak antara atau konflik antara PDIP dengan Jokowi. Karena Ganjar Pranowo tidak setia kepada Jokowi, tapi setianya itu adalah kepada partai, yakni PDIP, sementara Jokowi mungkin banyak kasusnya agak ketakutan juga kalau dia itu tidak punya sandaran politik, maka siapa yang memberikan jaminan keamanan kepada Jokowi, itulah yang dipilih oleh Jokowi. Real politiknya menurut pengamatan saya itu kayaknya seperti itu. Ya, jadi ini bukan persoalan demokrasi dan tidak demokrasi. Ya, tetapi ya itulah, ya, ketika orang tidak ada yang mengakui, dirinya perlu menyatakan seperti itu gitu loh. Ya, ini orang percaya nggak sih kalau aku itu dipilih berdasarkan demokrasi? Kok nggak ada orang gitu loh yang membuat pernyataan begitu? Ya kalau demokrasi berjalan normal dan lain sebagainya, ya kita tahu siapa sebetulnya yang menjadi presiden itu. Karena itulah kemudian ada listrik mati di KPU. Sekalipun 90% orang tidak memilih pada presiden yang sekarang, ya, tapi kalau KPU mengatakan, wah listrik mati dan lain sebagainya dihack, terus yang tiba-tiba muncul dengan hasil real account-nya itu, ya, hasil hitungnya KPU itu seperti itu, ya, di dalam satu kekuasaan di mana dimonopoli oleh Jokowi, ya siapa yang bisa akses, ya kan? Ketika semua jadi pembohong kan, ya nggak ada yang bisa membuat pernyataan yaitu. Dan itulah mengapa pemirsa, semua orang yang berbohong dan terlibat dalam kebohongan, dia sendiri perlu meyakinkan kepada publik bahwa dirinya tidak bohong.
Dan itu pun dia sendiri tidak yakin bahwa dirinya tidak terlibat dalam kebohongan, sehingga perlu menyatakan ke berbagai tempat, saya ini dengan duit saya sendiri loh, saya dengan ini saya sendiri loh. Akan selalu begitu. Itu berbeda dengan orang yang memang tingkat kejujurannya memadai. Dia tidak perlu menjelaskan, saya ini jujur loh, saya ini mengabdi kepada rakyat loh, saya ini siap mati untuk rakyat. Gak perlu. Semua orang akan memberikan penilaian. Tapi ketika ada niat tersembunyi, kepentingan bisnis, misalnya ini ada pernyataan, ya, kalau aku nggak berkuasa, bisnisku nggak jalan, Mbak. Misalnya itu ada pernyataan kayak begitu. Ya, artinya memang rakyat ini siap-siap aja dikorbankan, ya. Tuh, jadi siapa yang harus dipercaya dengan pernyataan Prabowo yang seperti itu? Real politik yang kayak begitu dengan pernyataan Romi, ya, Romohur Mozi, apa siapa itu, agak susah namanya untuk dieja itu, ketua P3 itu, yang menyatakan bahwa monyet saja, monyet beneran bisa jadi, dibekali 492 triliun anggaran bansos bisa jadi presiden, ya, karena begitu awannya rakyat Indonesia ketika dia dikasih oleh sembako dan dia sudah aman dalam waktu seminggu, ya kan, pilih itu monyet, supaya monyet saja yang jadi presiden, ya, dia akan pilih monyet itu. Dan inilah tugas berat bagi orang-orang untuk menyadarkan rakyat itu memang sangat berat, karena kondisinya sudah sangat akut rakyat itu. Yang dilihat adalah sebagian loh ya, ini sembako, rela menjilat, rela menjadi sampah, ya, karena sembako itu. Ya, itu dalam beberapa kategori lah, bisa seperti itu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.